Baik, hari ini pada sesi ini saya bicara tentang pribadi Paulus sebagai orang yang bertanggung jawab. Apa dan bagaimana kita lihat. Nah, ada seorang coach atau motivator, Aini Fauziah, menyebut 8 ciri pribadi manusia yang bertanggung jawab. Ya. Pertama, seseorang dikatakan bertanggung jawab jika ia melakukan apa yang dia ucapkan. Ada kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan, jadi tidak suka bohong. Dan kalau sudah mengatakan sesuatu, dia melakukannya. Kalau dia menjanjikan sesuatu, dia akan menepati janjinya. Orang-orang yang ingkar janji, lupa janji, atau mudah berjanji tapi tidak melaksanakan janji, itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal yang kedua ialah orang yang komunikatif. Ya, bisa berkomunikasi dengan lugas dan lancar, baik dengan rekan kerja, dengan atasannya maupun dengan bawahan, dan juga dengan masyarakat umum. Ketiga, dia memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati, dengan tulus. Seluruh jiwa, raga, pikiran, kehendak, niatnya seluruhnya dipakai untuk bekerja, untuk melayani orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Yang keempat, orang yang bertanggung jawab ialah orang yang menjadi pendengar yang baik, termasuk mendengarkan hal-hal yang bersifat masukan, ide, teguran, atau sanggahan atau kritikan yang menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat di antara banyak orang. Nah, dengan banyaknya perbedaan pendapat, kita bisa menemukan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang berkualitas dari perbedaan. Kita tidak bisa menyeragamkan semua pendapat menjadi satu. Yang kelima, berani meminta maaf, sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang dia lakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi perbedaan antara orang pintar dan orang bodoh ialah orang pintar itu belajar dari kesalahan, sedangkan orang bodoh tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, dia akan melakukan terus. Itu kalau kamu mau jadi orang pintar, ya belajar dari kesalahan. Kalau mau jadi orang yang bodoh, ya boleh melakukan kesalahan yang sama, tidak mengambil pelajaran dari kesalahan. Yang keenam, orang yang peduli pada kondisi, baik kondisi teman sekerja, kondisi anggota tim, kondisi atasan maupun kondisi bawahan. Yang ketujuh, tegas. Yang kedelapan, rajin memberi apresiasi. Nah, kita lihat diri Paulus, apakah dia orang yang bertanggung jawab atau tidak. Jadi dari semua yang dilakukan oleh Paulus sepanjang perjalanan misionari sampai dia mati, itu menunjukkan bahwa dia memang orang yang sangat bertanggung jawab. Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, dia seorang pribadi yang bertanggung jawab karena dia melakukan apa yang dia katakan. Ya, dia pernah menulis itu kepada umat di Tesalonika. Ya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika bab 3 ayat 10. Dan Paulus melakukan pekerjaannya sebagai seorang tukang kemah, dan dari tukang kemah itu dia mendapatkan penghasilan dan uang, dan dari uang itu dia bisa hidup. Jadi orang yang tidak mau bekerja, ya janganlah ia makan. Dia seorang yang bersifat komunikatif. Artinya apa? Surat-surat yang ditulis oleh Paulus disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan bertujuan untuk menanggapi situasi konkret umat di mana surat itu dituju. Pada Korintus, ya dia sesuaikan dengan situasi di Korintus. Pada umat di Kolose, dia sesuaikan dengan kondisi di Kolose. Kepada umat di Roma, dia sesuaikan dengan kondisi di Roma. Kepada Titus, disesuaikan dengan kondisi Titus. Kepada Timoteus, dia sesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh Timoteus, dan berbagai surat lainnya itu. Nah, sebagai pribadi yang diutus oleh Kristus ke seluruh dunia, terutama di Asia Kecil pada waktu itu, Paulus tentu perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan siapa saja. Dia harus mampu berhadapan dengan segala macam orang. Dan penulis mengatakan, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Jadi komitmen Paulus dengan melakukan komunikasi dengan berbagai orang, supaya semakin banyak orang bisa mengikuti Kristus. Yang ketiga,
Paulus memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Apa yang dilakukan adalah untuk melayani Kristus yang telah memanggil dan mengutus dia, serta untuk memperkenalkan keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui putranya. Dalam Kristus kami bicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapan Allah. Paulus memperkenalkan diri sebagai hamba Kristus Yesus yang dipanggil untuk menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Yang keempat, Paulus menjadi pendengar yang baik, termasuk hal-hal yang bersifat masukan, ide, teguran, atau sanggahan. Paulus bisa dikatakan sebagai pendengar atas keluhan-keluhan para jemaat. Dia peduli dengan apa yang dialami oleh jemaat. Ia dapat mengetahui keadaan jemaat karena dia mendengar informasi dari orang-orang yang memberikan informasi kepada dia. Hal yang kelima, Paulus berani meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang ia lakukan. Sebagai manusia biasa ya, Paulus tidak terlepas dari kesalahan, kekeliruan, kecerobohan, dan kelalaian. Dengan berani ia mengakui bahwa sebelum berjumpa dengan Yesus, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Aku telah menganiaya jemaat Allah. Aku penganiaya jemaat. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Itu diakui sendiri kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelum bertobat. Dia mengaku dan berani. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Mengejar jemaat itu rugi, membunuh orang rugi, memenjarakan orang itu rugi. Karena alasannya yaitu karena Yesus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku dapat memperoleh Yesus. Yang keenam, peduli pada kondisi, baik kondisi teman sekerja, anggota tim, atasan maupun bawahan. Dan surat-surat yang ditulis oleh Paulus pada para jemaat disesuaikan dengan situasi konkret yang dihadapi oleh jemaat. Dan dia peduli pada kondisi konkret mereka. Paulus mengungkapkan bahwa pada saat ia berada di Troas, ia tidak merasa tenang karena dia tidak melihat Titus. Jadi dia rindu melihat Titus. Dia peduli pada Titus. Dia mau Titus itu baik-baik saja. Nah, Paulus terlibat dalam membantu mengumpulkan dan membawa sumbangan bagi umat di Yerusalem. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul bab 11, surat kepada umat di Roma bab 15. Yang ketujuh, Paulus itu bersikap tegas. Paulus berani memberi teguran bagi mereka yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Paulus dengan tegas menegur jemaat karena suka mengubah haluan, berubah-ubah pikiran, berubah-ubah prinsip. Tiba-tiba percaya, tiba-tiba tidak percaya. Paulus mengungkapkan keheranannya atas kedurhakaan mereka dan mengungkapkan amarah terhadap orang-orang yang menipu mereka. Paulus dengan tegas dan ironi mengecam sidang pembaca yang sombong, seolah-olah mereka telah mendapat segala apa yang masih diharapkan. Paulus juga memberi peringatan dan nasihat kepada mereka yang tidak bekerja dan melakukan hal-hal yang tidak berguna, agar mereka bekerja dengan tenang sehingga makan dari makanannya sendiri, yaitu makan dari hasil keringat sendiri. Nah, ini ungkapan hati Paulus terhadap Petrus atau terhadap Kefas. Kefas itu adalah Petrus ya. Tapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut dilihat oleh saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik seperti dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil,
aku berkata kepada Kefas atau Petrus ya, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang kedelapan, rajin memberi apresiasi. Apresiasi tidak selalu berarti bonus atau kenaikan jabatan, melainkan ucapan terima kasih secara langsung kepada orang yang bersangkutan di depan tim. Paulus sering memberikan apresiasinya kepada para jemaat, baik karena iman akan Yesus, entah karena kasih mereka akan sesama, maupun karena kerjasama mereka dalam memberitakan Injil. Contohnya, Paulus memuji iman para umat di Efesus. Paulus bersyukur kepada Allah karena iman jemaat Kolose dalam Yesus Kristus, dan juga karena kasih mereka terhadap semua orang kudus. Paulus bersyukur karena iman jemaat di Roma. Paulus memuji iman Timotius. Paulus dan teman-temannya Silvanus dan Timotius memberi apresiasi atas iman jemaat Tesalonika yang semakin bertambah, usaha kasih, ketabahan dalam segala penganiayaan dan penindasan yang mereka derita. Ya, demikian penjelasan saya tentang Paulus sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam segala tugasnya, dalam segala hubungan dan komunikasinya dengan umatnya, maupun bertanggung jawab terhadap Yesus, bertanggung jawab terhadap panggilannya, bertanggung jawab terhadap kitab Taurat, dan juga perubahan dirinya setelah dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Terima kasih.